Saya sangat bagus sekali ya yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Ini sharing juga karena saya nggak pernah menemukan hal yang demikian sebelum saya tahun 2006. Dan saya dapat ayat ini pada saat lagi sama teman-teman di As-Salam buka hadis. Jadi memang saya aktif di gereja dulu Pak. Jadi dari ya keluarga. Penyanyian liturgi ya, penyanyian gereja. Salam kemenangan buat kita semua. Pada kesempatan ini kami hadir ingin memberi tanggapan terhadap seorang ustadz yang bernama Munsir Situmorang. Dalam sebuah percakapan antara seorang pastor dengan Bapak Munsir, pastor tersebut cukup berbangga hati dengan menyampaikan kepada Ustadz Munsir bahwa yang akan turun menjadi hakim yang adil bukan Muhammad, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan maksudnya dari sekolah minggu segala macam memang luar biasa kalau Kristen itu kan memang dia memberikan itu dari sejak kecil. Ya. Tapi yang poin saya adalah kenapa Kristen saya dulu agak susah masuk Islam karena diperbandingkanlah dua ayat ya Ihdinash Shiratal Mustaqim dengan satu ayat di Kristen biasa jadi andalan orang jadi kafir itu adalah aku adalah jalan kebenaran. Yohanes. Dan hal ini langsung disanggah sekaligus dijatuhkan oleh Ustadz Munsir dengan mengatakan bahwa pastor Anda jangan bangga diri dulu. Karena kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua itu akan menghakimi karena orang Kristen dianggap sebagai orang-orang yang terdakwa. Saya maaf ya Pak, saya lebih hafal Injil dari pendeta loh. Insya Allah. Lebih hafal saya dari Bapak. Meskipun Bapak mantan kafir. Yohanes, inilah jalan keselamatan. Benar nggak salah ayat ini? Saya bilang pada zaman itu pembawa wahyu Isa Al-Masih. Semua nabi jalan keselamatan, selamat kepada mengenal dan beriman kepada Allah. Selesai. Yang kedua, Pak Pastor, Pak Pendeta bangga dengan saya. Hadis Sahih Muslim dan Bukhari. Pas itu orang katanya, kenapa bukan Muhammad yang turun ke bumi sebagai hakim yang adil, tapi justru Isa Al-Masih? Berarti kan luar biasa Nabi kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Saya jawab, justru Pak Pastor, Pak Pendeta malu mengangkat ini. Kenapa Isa Al-Masih sebagai hakim yang agung? Karena Bapak tersangka. Tersangkanya apa? Mempertuhankan Isa padahal dia Rasul. Kami karena on the track tidak pernah mempertuhankan Rasulullah Muhammad, nggak perlu turun karena kami tidak pernah tersangka. Malu kan saya bilang, diam mereka. Saya tidak mengerti dasar apa yang dipakai oleh Ustadz Munsir sehingga dia dengan begitu berani, dengan begitu angkuh menyatakan bahwa orang-orang Kristen yang akan dihukum oleh Tuhan Yesus pada saat dia datang sebagai hakim. Apakah mungkin Ustadz Munsir ini habis baca buku sehingga dia berdasarkan dalil yang tertulis di dalam buku itu? Atau mungkin juga dia habis mimpi tadi malam sehingga dia dengan berkesimpulan seperti itu? Ustadz Munsir, Anda ini kan seorang penceramah, seorang pendidik, seorang guru di dalam keagamaan. Seharusnya di dalam memberikan pengajaran, di dalam memberikan keterangan, itu harus punya dasar yang jelas. Harus ada bukti-bukti yang kuat, supaya apa yang kita sampaikan ini bukan omong kosong. Bukan sesuatu yang hanya meramaikan, supaya orang melihat bahwa kita ada kelebihan. Inilah bahayanya jika seorang ustadz yang beragama Islam, di dalam berceramah, mencomot-comot ayat Injil. Sehingga di dalam perjalanannya dia menjadi tidak jelas, dia menjadi bingung sendiri. Sebentar dia ke Al-Quran, terus kemudian sebentar lagi dia belok ke Injil. Habis itu dia balik lagi ke Al-Quran. Akhirnya jalannya seperti kayak ular. Perjalanan iman yang benar itu harus berdiri di atas satu dasar. Tidak mungkin kita berada di dua perahu. Itu kan akan mencelakakan kita sendiri, Ustadz. Kalau Anda tidak percaya, cobalah Anda buktikan. Semakin lama Anda berjalan di atas dua perahu, yang celaka, yang patah itu kakimu sendiri. Anda, Ustadz Munsir, tidak mungkin Anda bisa berdiri satu kaki Al-Quran, satu kaki Injil. Ini kan apa namanya kalau seperti ini? Kalau kita berjalan di atas dua perahu, tidak lain dan tidak lebih, kita akan dianggap sebagai orang yang paling bodoh di dalam dunia ini. Nah, kalau kita dianggap sebagai orang yang paling bodoh, ilmu apa yang kita bisa bagikan kepada umat yang kita ceramahkan? Ini kan pasti mereka juga akan jadi korban. Saya berbaik hati kepada Anda, Ustadz Munsir. Makanya saya sarankan, Anda kan sebagai ustadz, kalau berceramah, berdirilah di atas Al-Quranmu.
supaya bisa terlihat kualitasmu, kemampuanmu di dalam memahami Al-Quran. Perlu saya tambahkan juga kepada Ustadz Munsir, di dalam ceramahmu yang saya lihat kurang pintar itu, karena engkau mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang yang kedua kali itu untuk mendakwa, untuk menghakimi, untuk menghukum orang-orang Kristen. Yang kedua, Pak Pastur, Pak Pendeta bangga dengan saya. Hadis sahih Muslim dan Bukhari. Pas itu orang katanya, kenapa bukan Muhammad yang turun ke bumi sebagai hakim yang adil, tapi justru Isa Al-Masih? Berarti kan luar biasa Nabi kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Saya jawab, justru Pak Pastur, Pak Pendeta malu mengangkat ini. Kenapa Isa Al-Masih sebagai hakim yang agung? Karena Bapak tersangka. Tersangkanya apa? Mempertuhankan Isa padahal dia Rasul. Kami karena on the track tidak pernah mempertuhankan Rasulullah Muhammad, nggak perlu turun karena kami tidak pernah tersangka. Malu kan, saya bilang, diam mereka. Itu tidak seperti itu Ustadz Munsir. Karena apa? Karena Anda sangat, maaf bicara ya, karena Anda sangat bodoh di dalam Injil. Jadi penjelasan yang benar Ustadz Munsir seperti ini. Kenapa Tuhan Yesus akan menjadi hakim pada saat dia datang yang kedua kali? Karena dia Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan yang sempurna. Dia tahu semua aktivitas kita. Dia tahu semua yang terkandung di dalam hati kita. Dia tahu semua yang ada di dalam pikiran kita. Apakah kita lagi punya pikiran porno, punya pikiran kotor, punya pikiran cabul. Dia tahu itu. Pada saat kita marah kepada seseorang, pada saat kita bohongin orang tua, kita bohongin pasangan kita bohongin teman kita. Dia tahu itu. Semua terekam di surga itu, Ustaz. Ya, makanya dialah yang berhak menjadi hakim yang adil. Dia tahu semua kelakuan kita. Semua terreport dengan jelas. Itu sebabnya dia datang untuk menyatakan hidup manusia benar atau salah. Kalau manusia salah, manusia tidak menuruti kepada firman-Nya, maka dia akan berkata, "Nyah kau, pergi ke neraka." Tapi kalau kita semua menerima kebaikan dan dengar-dengaran kepada dia, dia akan berkata, "Pergilah ke surga yang disediakan buat kamu semua." Jadi kira-kira seperti itu ya Ustadz ya. Kenapa bukan Musa yang akan datang menjadi hakim? Karena dia manusia, dia tidak tahu. Dia punya mama buat apa dia nggak tahu. Dia punya om buat apa dia nggak tahu. Dia punya anak juga punya pikiran kotor, dia juga nggak tahu. Dia cuma manusia. Kenapa bukan Daud? Sama juga seperti itu. Kenapa bukan Abraham? Sama juga seperti itu. Tidak mungkin tahu karena kita ini hanya berkapasitas manusia. Sekalipun mungkin predikat kita sebagai nabi, tapi kita hanya manusia, kita tidak bisa tahu itu. Apalagi mungkin dari bangsa lain seperti Muhammad, tidak akan mungkin bisa turun menjadi hakim yang adil. Ya Ustadz ya, jadi agak cerdas-cerdas sedikit ya abangku ya. Mungkin ini yang saya bisa jelaskan kepada kita semua. Kiranya menjadi berkat. Salam kemenangan. Amin.